Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Anjar Lopi Sembulun dengan NIM C1D1D3051. Yang terhormat Pak Bambang Purnomo, SEMM selaku dosen pengampu mata kuliah Cyber Security Management. Di sini saya akan mempresentasikan tugas ke-14 dari mata kuliah Cyber Security Management. Langsung saja. Yang pertama ada definisi dan pentingnya manajemen risiko cyber. Manajemen risiko cyber adalah proses identifikasi, evaluasi, dan mitigasi risiko yang terkait dengan ancaman keamanan digital terhadap aset informasi organisasi. Proses ini melibatkan langkah-langkah seperti analisis kerentanan, penilaian dampak, serta penerapan kontrol untuk mengurangi potensi serangan cyber. Di era digital saat ini, manajemen risiko cyber menjadi sangat krusial karena semakin banyaknya organisasi yang bergantung pada teknologi informasi dan data digital. Risiko operasional berkaitan dengan kegagalan proses internal, manusia, atau sistem. Contohnya seperti kesalahan karyawan. Sedangkan risiko finansial melibatkan kerugian ekonomi akibat fluktuasi pasar atau utang. Baik, ada tahapan proses manajemen risiko cyber. Yang pertama ada identifikasi risiko, yang kedua ada mitigasi risiko, yang ketiga ada pemantauan dan evaluasi berkelanjutan, yang keempat ada penilaian risiko atau risk assessment, yang terakhir ada implementasi kontrol. Selanjutnya ada identifikasi aset, ancaman, dan kerentanan. Aset merujuk pada segala sumber daya bernilai yang terlindungi seperti data, sistem, atau infrastruktur IT. Ancaman adalah potensi bahaya yang dapat mengeksploitasi kerentanan untuk merusak aset, misalnya peretasan malware atau bencana alam. Dan terakhir ada kerentanan adalah kelemahan dalam sistem kebijakan atau proses yang memungkinkan ancaman berhasil menyerang. Contohnya bug perangkat lunak atau konfigurasi keamanan yang lemah. Berikut ada contoh aset ancaman dan kerentanan dalam perusahaan e-commerce. Contoh aset ada database pelanggan berisi informasi pribadi dan pembayaran. Contoh kedua ada sistem pembayaran online. Yang ketiga ada infrastruktur cloud. Contoh ancaman ada serangan DDoS, phishing, malware, ransomware. Dan contoh kerentanan ada SQL injection, password revert yang tidak diubah, dan kurangnya enkripsi data. Selanjutnya ada strategi penanganan risiko dan contoh aplikasi di perusahaan fintech. Yang pertama ada risk assessment, yaitu penerima risiko. Organisasi memutuskan untuk menerima risiko karena biaya mitigasi yang lebih tinggi daripada dampak potensial, atau karena risiko dinilai rendah karena strategi ini biasanya disertai dengan pemantauan berkala. Yang kedua ada risk avoidance, yaitu pengendalian risiko. Perusahaan mengeliminasi aktivitas atau teknologi yang berisiko tinggi, misalnya tidak menggunakan sistem tertentu jika ancaman tidak dapat dikelola dengan secara efektif. Yang ketiga ada risk transfer atau pengalihan risiko. Risiko dialihkan ke pihak ketiga seperti melalui asuransi cyber atau outsourcing layanan keamanan kepada penyedia khusus. Sekian pesan dari saya. Jika ada salah kata saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.